semua. Perkenalkan, nama saya Delvi Kurnia Zebua. Saya berasal dari Akademi Teknik Adikarya, Program Studi Teknik Sipil dengan bidang keilmuan manajemen. Saat ini saya sedang menjabat sebagai asisten ahli dan ikut proses sertifikasi dosen tahun 2022. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah manajemen konstruksi. Saya percaya bahwa mahasiswa teknik sipil tidak hanya harus dibekali dengan aspek teknis saja, tetapi juga harus dibekali dengan keterampilan manajerial yang kuat, agar mahasiswa mampu menghadapi tantangan dunia kerja. Untuk memastikan pembelajaran tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka pendekatan yang saya gunakan adalah student center learning, di mana metode yang saya gunakan adalah yang pertama ada ceramah interaktif, yang kedua ada yang namanya problem based learning dan diskusi kelompok. Di mana pendekatan ini saya pilih agar mahasiswa lebih aktif dalam berpikir kritis, kemudian juga dapat memecahkan permasalahan yang relevan dengan dunia nyata. Dalam mata kuliah yang saya ampu kali ini, saya mengharapkan bahwa mahasiswa tidak hanya dapat memahami konsep teoritis saja, akan tetapi juga memahami bagaimana mengembangkan sikap, keterampilan, serta pengetahuan secara utuh, agar mahasiswa mampu menghadapi dunia kerja yang kompleks dan dinamis. Melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu bekerja sama dengan tim secara aktif dan produktif. Yang kedua, memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, mampu menguasai konsep-konsep dasar manajemen. Yang keempat, mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pekerjaan teknik sipil. Yang kelima, mampu menerapkan konsep dasar manajemen terhadap pekerjaan teknik sipil. Kemudian, yang terakhir, mampu mengevaluasi pekerjaan teknik sipil secara menyeluruh. Melalui sertifikasi ini, saya berkomitmen sebagai pendidik yang terus belajar, berkembang, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya, di mana kita bisa melihat bagaimana pembelajaran berlangsung, bagaimana mahasiswa juga ikut terlihat, dan bagaimana pendekatan pembelajaran yang saya gunakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada pembelajaran kali ini kita udah masuk kepada minggu kedua, yang artinya ya bahwasanya kita udah mengkaji ulang tentang materi sebelumnya. Oke, dimana sekarang kita memasuki materi kuliah yaitu dasar-dasar manajemen. Kemarin kita udah berbicara mengenai konstruksi nih, ya. Mata kuliah kita namanya apa? Oke, manajemen konstruksi. Kemarin kita sudah membahas yang namanya konstruksi. Konstruksi, Bu. Ya, apa itu konstruksi? Pembangunan. Apa yang dibangun? Contohnya? Jalan. Kedua? Gedung. Terus? Jembatan. Oke, paham berarti ya. Oke. Sekarang, karena kita udah mempelajari tentang apa sih itu konstruksi, gitu kan? Apa aja yang dibangun gitu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang manajemen. Kita kupas dulu cover kita, manajemen konstruksi. Kita kupas sekarang manajemen, dasar-dasar manajemen ataupun konsep manajemen. Oke, next. Jadi, sebelum kita masuk ke pengertian yang sepanjang ini, ya, saya mau tahu wawasan kalian tentang manajemen. Ada yang tahu manajemen itu apa sih kira-kira? Ya? Atau saya tunjuk spontan? Ayo, manajemen. Kira-kira manajemen itu apa ya? Ada yang tahu? Salman? Manajemen? Ini Bu, manajemen itu ini Bu. Apa? Kira-kira ada? Suaranya yang besar lah, Salman. Nah, manajemen adalah sejenis bisnis
definisi manajemen menurut ahli. Jadi bukan sembarang orang yang ngatain manajemen itu apa. Bukannya Bapak Nazara bilang manajemen itu kayak ini Bu, gitu. Tapi seorang ahli. Nah, yang pertama ada namanya Ernst and Young. Ya, apa kata dia? Manajemen adalah sesuatu yang menghubungkan antara pencapaian sesuatu melalui dengan orang. Ya. Dalam hal ini manajemen diberatkan pada usaha pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. Pemanfaatan orang-orang. Oke, garis bawah. Agar mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Job desk-nya jelas. Kata si dia. Ya, kata si dia itu manajemen itu pokoknya saya memanfaatkan orang-orang. Di mana orang-orang itu punya tugas yang jelas. Job desk-nya yang jelas. Nah, kemudian ada si menurut Terry. Bukan Terry ya, tapi Terry, seorang principal manajemen. Kalau si menurut Terry, apa sih manajemen itu? Kata si Terry, manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri dari planning, ya, kemudian organizing, kemudian actuating, dan controlling, di mana dia memanfaatkan sumber daya manusia. Oke, sudah? Oke, next. Nah, kemudian masih ada lagi orang yang mengatain manajemen. Bukan mengatain ngolok-ngolok ya, tapi mengatakan pendapatnya mengenai manajemen. Oke, apa itu pendapatnya mengenai Stoner? Stoner ini bilang, Stoner berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan sumber daya organisasional agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, bisa nggak diambil kesimpulan? Bisa nggak diambil kesimpulan? Bisa. Oke, yang pertama, manajemen itu kita butuh organisasi. Kata yang di awal, kata si Daniel, itu orang yang dimanfaatkan. Dihaluskan sama si Stoner, itu adalah organisasi. Intinya orang-orang juga yang mempunyai job desk yang dan tugasnya, ya. Kemudian selain organisasi, apalagi tujuan. Si dari awal sampai yang terakhir si Stoner ini mengatakan bahwa agar mencapai tujuan, yang endingnya manajemen itu harus mencapai tujuan. Oke. Nah, skemanya kalau kita simpulkan berarti adalah yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan tujuan. Tujuannya seperti apa? Tujuan yang efektif dan efisien. Nah, sekarang saya mau tanya, apa perbedaan antara efektif dan efisien? Beda dong, efektif sama efisien. Beda? Atau sama menurut kalian? Beda. Apa itu efektif dan apa itu efisien? Yuk, silakan. Oke. Efektif adalah cepat, efisien adalah cepat. Efektif adalah? Efisien adalah? Cepat. Oke, mana yang tepat atau yang cepat? Efektif cepat. Efisien? Cepat. Hah? Tepat. Oke. Kalau menurut si yang di belakang, Roy, efektif yang mana, efisien yang mana? Efektif? Tepat. Efisien? Cepat. Oke. Dah, kita kumpulkan 1, 2, 3. Satu lagi. Si Gopal, efektif yang mana, efisien yang mana? Efektif? Cepat. Oke. Ya, dari yang tadi ya, 4 yang kita kumpulkan tadi jawabannya. Kalau yang efisien dan efektif dan efisien, gitu ya. Kalau efektif nih, contohnya nih, kita ambil
saya pergi ke Sungai Penuh, melewati ini simpang apa namanya? Simpang Tutung. Simpang apa? Bisa nggak ke Sungai Penuh? Hah? Bisa kan? Oke. Simpang apa? Nah, oke, simpang Mungkai. Oke. Yang pertama, ya, saya perjalanan ke Sungai Penuh itu lewat simpang Mungkai. Itu namanya efisien. Karena tujuannya memang di Sungai Penuh. Bisa kan lewat ke Sungai Penuh. Tapi efektifnya saya lewat mana? Efektifnya itu akan lebih cepat. Sedangkan efisiennya ya udah bener aja jalannya. Jadi efisien itu yang benar sesuai dengan tujuannya, tapi kalau yang efektif itu adalah yang cepat. Gimana kita bisa mencapai tujuan itu cepat, gitu ya? Jangan kalian bilang, wah ibu saya mau cari jadi orang kaya, ya? Cari cara yang efisiennya apa? Kerja. Efektifnya main, ngepet, gitu ya? Jangan. Gitu. Tapi kerjalah dengan otak dan otot, gitu ya, bukan. Jangan kalau lagi ngepet ya salah. Nah, bisa ngepet salah. Nah, okay. Kalau bisa nanti kasih tahu temennya trik and tips ngepet, gitu ya, agar cepat kaya. Oke? Kita langsung lanjut ke buku tadi. Next. Nah, kita udah kupas manajemen itu apa sih, gitu kan? Ya. Kemudian sebenarnya gunanya untuk apa nih? Manajemen ini itu dibutuhkan apa? Siapa yang butuh manajemen? Kira-kira kalian butuh manajemen nggak? Ilmu manajemen nggak? Perlu. Secara ini logikanya, kalian kesini pakai style nggak? Ya kan? Ya. Kalian manajemen ya, kalian atur sedemikian rupa. Saya itu ke kampus, bukan ke kamar tidur, bukan ke WC. Jadi saya berpakaian selayaknya pergi ke kampus, gitu kan? Bukan pergi ke kamar mandi. Jadi layaknya kalian pergi ke kampus pakai baju kebanggaan atak, ya, pakai sepatu. Nih, enggak, kalian pergi ke kampus pakai baju oblong, gitu aja. Pakai sendal jepit, petantang, ya kan? Itu namanya mau kemana? Bukan ke kampus, tapi ke kamar mandi, gitu. Oke, kalian aja butuh manajemen, kalian aja butuh ilmu manajemen, mengolah diri sendiri, apalagi yang di bidang bisnis tadi, atau sesama bisnis. Kalau bisnis nggak ada manajemennya, itu namanya bisnis-bisnisan, ya, contoh bisnis topek itu nggak ada manajemennya. Jangan lupa, kapan kita bikin slot, kapan kita bikin kolom, ya. Nah itu masih termasuk ilmu manajemen. Oke. Kemudian untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, pasti dalam satu proyek, satu organisasi ada aja yang pengen menyeleweng tujuannya. Contoh nih, ini kalian satu kelas, ya. Kita ajak yuk ke pergi jalan-jalan. Mau kemana Salman? Ke danau. Danau apa? Danau Kerinci. Oke, Danau Kerinci. Kamu mau kemana? Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh. Mapala. Dari Danau Gunung Kerinci sampai dari Danau Kerinci ke Gunung Tujuh, ya. Udah jauh nih. Nah, kita butuh ilmu manajemen agar biar satu organisasi ini satu tujuannya. Nah, ini mentang-mentang ditanya, yuk kita jalan-jalan yuk. Ya, satu ke ini Danau Gunung Tujuh, satu Danau Kerinci, satu Pinus, satu Kayangan. Mana yang mau diapain? Yang mau diterapkan, gitu. Makanya kita adanya fungsi manajemen. Ya, kita jadikan satu kesatuan. Karena sebenarnya tujuan kalian hanyalah satu di dalam organisasi yang sama. Gitu ya. Oke, kemudian untuk mencari efisiensi dan efektivitas yang tadi. Kita pengen tujuannya itu sana. Itu kita harus gimana caranya biar tepat dan cepat. Oke? Kemudian siapa yang membutuhkan
pembentukan manajemen, ilmu manajemen ini bukan hanya cuma satu orang yang membutuhkan, tetapi semua orang yang memiliki tujuan itu harus memiliki ilmu manajemen atau mendapatkan ilmu manajemen. Oke, dari sini paham? Oke, next. Nah, ini adalah fungsi manajemen. Ya, kita kupas fungsinya. Kata Sustomo, fungsi manajemen itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengendalian, dan yang terakhir adalah controlling. Oke, controlling atau evaluasi. Ya, bahasa kerennya itu controlling. Ya, bahasa kita sehari-hari adalah evaluasi. Tergantung bagaimana kalian berbicara ya. Biasanya ini pecel itu harganya 5.000, tapi karet wok harganya 20.000. Padahal aslinya sama, pecel ya. Semakin dibahasa Inggriskan semakin mahal. Oke. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi manajemen. Ya. Oke, fungsi manajemen itu ada POC. Ya. P-nya apa? Planning. O, organisasi. A, actuate. Kemudian, nah ini bahasa bukunya ya. Analoginya seperti tadi kami bahasa bukunya ini. Proses perencanaan itu adalah pemilihan kumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan? Oke, dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Kapan? Gimana? Siapa aja? Gitu, ya. Oke, kemudian next. Nah, proses pengorganisasian, pemberian job desk tadi siapa aja. Nih yang saya bawa nih, Gopal, Mamat, Sulaiman, ya kan? Ya kan? Wahyu. Gunanya kalian untuk apa? Ya enak aja kalian diajak jalan-jalan tapi nggak ada gunanya. Ya gunanya untuk apa? Yang pertama sebagai videographer. Nah, yang kedua untuk dokumentasi. Si Wahyu yang apa? Menyediakan seluruh makanan. Ya kan? Nah, itu. Pengorganisasi ya. Oke, kemudian next. Nah, proses pengorganisasian, pemberian job desk tadi siapa aja. Nih yang saya bawa nih, Gopal, Mamat, Sulaiman, ya kan? Ya kan? Wahyu. Gunanya kalian untuk apa? Ya enak aja kalian diajak jalan-jalan tapi nggak ada gunanya. Ya gunanya untuk apa? Yang pertama sebagai videographer. Nah, yang kedua untuk dokumentasi. Si Wahyu yang apa? Menyediakan seluruh makanan. Ya kan? Nah, itu. Pengorganisasian adalah satu tindakan mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing-masing. Ya kan? Masing-masing. Kemudian yang saling berhubungan satu sama lain dengan tata cara tertentu. Itu bahasa buku. Gitu. Next. Oke, ada namanya proses pelaksanaan atau actuate. Upaya menggerakkan anggota organisasi sesuai dengan keinginan dan usaha mereka untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, serta anggota diorganisasikan karena setiap anggota pasti juga memiliki tujuan. Oke, ya kita ambil nih untuk menggerakkan anggota organisasi sesuai dengan tujuan dan keinginan organisasi. Karena di setiap organisasi pasti ada yang punya tujuan tersendiri. Aku tuh pengen masuk ke organisasi silat. Ya. Tujuan tersendirinya untuk apa? Biar bisa nonjok menang orang, gitu kan? Ya, saudara. Ada nggak mantan yang mau ditonjok? Enggak. Benar? Mau nonjok siapa? Ya, ada yang pengen ditonjok ya. Oke, jangan sampai ya. Oke. Jadi itu setiap organisasi itu pasti ada tujuan tersendiri. Misal, contoh akademi teknik agri kalian
kumpulan orang-orang dosen-dosen tertentu dari bidang manajemen, ilmu manajemen, bidang sipil, fisika dasar, berkumpul menjadi satu. Tujuan utama mereka adalah agar akad ini bisa jaya menjadi kampus ternama di Kerinci. Tetapi untuk si dosennya tadi itu punya tujuan tersendiri. Saya itu pengen kerja di ATAK, misalnya, pengen sertifikasi dosen, bisa sertifikasi dosen tanpa perlu embel-embel ketika PNS lah atau semacamnya. Nah, jadi ada keinginan tersendiri di dalam lingkup yang besar. Paham ya? Oke, next. Proses pengawasan atau pengendalian. Ini tadi, kalau ada masalah ya udah kita rembukan apa alternatif lain agar mencapai tujuan yang pertama tadi. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Entah udah sampai akhir finish, tiba-tiba ada yang lain, mau pulang. Aku takut asal-asalan. Ya. Aku pengen ke ini aja, kebun teh, nggak mau ke Gunung 7 gitu. Nah, jadi dengan adanya permasalahan tadi, ada nggak kalian bisa jamin satu organisasi tanpa memiliki satu masalah? Satu aja. Pasti sedikitnya itu pasti ada masalah. Ada masalah. Oke, jangan sampai ya. Oke. Jadi itu setiap organisasi itu pasti adalah tujuan tersendiri. Misal, contoh akademi teknik agrikultur, kumpulan orang-orang dosen-dosen tertentu dari bidang manajemen, ilmu manajemen, bidang sipil, fisika dasar, berkumpul menjadi satu. Tujuan utama mereka adalah agar akad ini bisa jaya menjadi kampus ternama di Kerinci. Tetapi untuk si dosennya tadi itu punya tujuan tersendiri. Saya itu pengen kerja di ATAK, misalnya, pengen sertifikasi dosen, bisa sertifikasi dosen tanpa perlu embel-embel ketika PNS lah atau semacamnya. Nah, jadi ada keinginan tersendiri di dalam lingkup yang besar. Paham ya? Oke, next. Proses pengawasan atau pengendalian. Ini tadi, kalau ada masalah ya udah kita rembukan apa alternatif lain agar mencapai tujuan yang pertama tadi. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Entah udah sampai akhir finish, tiba-tiba ada yang lain, mau pulang. Aku takut asal-asalan. Ya. Aku pengen ke ini aja, kebun teh, nggak mau ke Gunung 7 gitu. Nah, jadi dengan adanya permasalahan tadi, ada nggak kalian bisa jamin satu organisasi tanpa memiliki satu masalah? Satu aja. Pasti sedikitnya itu pasti ada masalah. Ada masalah, ada kendala. Masuk BEM semua? Ya masuk BEM ada berapa orang? 7 tahun. BEM. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, masuk ke proses pengawasan dan pengendalian. Ya, jadi kita melakukan atau memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Tidak hanya bisnis, tapi organisasi apapun. Kalau misalnya ada tantangan ya yang mengharuskan kita untuk belok aja lah tujuannya, jangan. Tapi adalah pemikiran alternatif, ya kan? Kita hidup itu ada alternatifnya, gitu ya. Kalau kamu nggak jadi insinyur, kamu mau jadi apa? Kontraktor, ya. Kalau si Wahyu kalau nggak mau jadi kontraktor, besok mau jadi apa? Konsultan. Ya. Ada nggak yang menyerah mau jadi dokter? Saya nggak bisa. Saya lulus dari ATAK. Ya. Tujuannya untuk apa? Biar saya jadi dokter. Nggak nyambung. Ya. Jadi ada alternatif. Hidup itu harus ada alternatif. Jangan stuck di situ aja. Ya. Kalau stuck di situ aja kalian nggak hidup. Ya. Tujuan nggak tercapai, ya udah. Kayak ini hidup segar mati tak mau. Ya. Oke. Jadi harus ada nih pengawasan sama
Oke, manfaatnya apa? Mampu memberikan arahan pencapaian kinerja sehingga dapat dikerjakan berdasarkan time schedule. Time schedule ini adalah outputnya dari manajemen, gitu ya. Outputnya dari manajemen. Kalau misalnya kalian nggak punya target, nggak punya time schedule, ya, kalian hanya berbicara omong kosong, bikin gedung itu tadi. 50 tahun, mau nggak? Enggak lah. Siapa yang mau menunggu orang gedung dinasnya aja mau dipakai 2 tahun ke depan? Masa ya harus nunggu 50 tahun? Kayak gitu. Nah, makanya ada time schedule-nya. Outputnya dari time schedule kalau untuk kita sebagai orang proses. Kemudian mampu menempatkan kerja yang mengedepankan konsep efisiensi dan efektivitas. Yang artinya kita tetap ini mutunya adalah efisiensi dan efektivitas. Biar lebih pekerjaan kita tuh lebih cepat, lebih tepat sasaran, cepat sasarannya. Biar dapat apa? Duit, ya kan? Gunanya kerja kita untuk apa? Cari duit. Ada nggak yang cari berkah? Ada. Nah, ya rata-rata cari Berkah. duit. Ya, cari duit, iyalah. Emang kalian mau ini traktir pacar kalian pakai berkah ya. Oke, pakai duit. Makanya kita butuh pekerjaan yang efektif dan efisien, yang cepat dan tepat, yang tepat dan cepat, ya, agar tujuan kita nih dapat nih kantong kita nih tebel, cepat tebelnya tanpa harus mepet, ya salah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan konsep manajemen yang memenuhi standar-standar aturan yang telah disepakati. Artinya apa? Kita dalam melakukan pekerjaan selalu ada standarnya. Pekerjaan apapun itu harus ada standarnya. Dan pekerjaan konstruksi ada standarnya. Adalah yang namanya ISM, ya kan? Pakai standar. Oke, sebagai penutup ya, sebagai penutup akhir sesi kali ini, saya ingin kalian merangkumkan atau memahami masalah teori tentang manajemen. Kira-kira nih, ada yang paham mengenai manajemen? Boleh? Oke, silakan. Enggak usah. Untuk manajemen adalah proses perencanaan atau pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif. Terima kasih. Oke, saya rasa sedikit banyaknya udah paham mengenai manajemen. Kita akan melanjutkan ya mata kuliah kita di sesi kedua untuk tingkatan manajer atau manajemen. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Silahkan lihat di Google ASM kalian, ada beberapa tugas yang kalian harus kerjakan dan dikumpulkan pada hari ini juga. Oke? Cukup sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.